A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat para hadirin, wabil khusus jamaah salat maghrib Masjid Al-Ghufran yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu bersua dan melanjutkan kegiatan kajian rutin seputar sembuh sehat ala Nabi, yang insyaallah mudah-mudahan setiap materi yang kita peroleh bisa kita amalkan, bisa menjadikan tubuh dan jiwa kita semakin sehat, dan tentunya ini bisa menjadi modal utama kita dalam melaksanakan ibadah. Jadi saya berharap kesehatan ini merupakan sesuatu yang penting dan wajib kita jaga, karena ia adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan, kebaikan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa mari kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya. Alhamdulillah, Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tema kajian pengobatan langit, yang pada minggu lalu kita sudah membahas bagaimana dahsyatnya bahwa kurma saja itu bisa menjadi obat racun. Kalau kurma saja bisa menjadi obat racun, maka materi yang sore hari ini saya sampaikan juga adalah salah satu obat yang kedahsyatannya pun lebih mungkin daripada kurma ajwa itu sendiri. Di antaranya adalah ada petunjuk pengobatan wahyu yang di antaranya menggunakan biji-bijian. Ini kaidah secara umum bahwa ternyata tanaman-tanaman itu mengandung manfaat. Khasiat tidak bisa kita anggap remeh. Kalau di negeri kita, misalkan pohon apa itu, kates itu lupa, pepaya. Pepaya itu mulai akar, batang, daun sampai bunganya, bahkan buahnya itu sendiri, masya Allah luar biasa manfaatnya. Ya, bijinya juga nih. Bahkan untuk penyakit jantung itu ternyata setelah diteliti obatnya adalah cukup makan bunga kates itu. Ya, cuma kan pahit ya. Nah, orang sekarang ini tidak suka yang pahit-pahit, sukanya yang manis. Nah, kenapa? Ya karena tidak dibiasakan. Padahal sebenarnya lidah kita ini harus terbiasa, terstimulasi dengan rasa-rasa. Harus itu. Lidah ini kan untuk bisa merasakan ya. Ada pahit, asam, manis, gurih. Apa? 4 ini yang umum. Oh ya, pedas ya. Pedas ya. Ini yang suka pedas ini. Pedas. Hambar. Nah, jadi kalau tidak terstimulasi lidah ini, kita tuh sulit membedakan mana yang rasa yang
alami, mana yang sintetis. Nah, termasuk jenis biji-bijian yang direkomendasikan dalam kitab Tibbun Nabawi itu, dan ini juga sudah dinas oleh Allah, memiliki khasiat yang luar biasa. Bahkan andaikan secara istinbat hukum ini boleh diwajibkan, jenengan wajib minum ini. Untung hukumnya tidak wajib, sunnah hukumnya. Apa itu? Di dalam kitab Sahih Bukhari bab Al-Habba As-Sauda ada 2 hadis. Ini yang satu saja kita sampaikan. An Aisyah annaha sami'at Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hadhil habbatas sauda shifaa'un min kulli da'in illa minas sam. Ya. Qultu wa masam qala al maut. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya habbatus sauda adalah syifaun. Nah, masih ingat makna syifaun? Syifaun itu adalah bukan hanya obat untuk fisik, tetapi obat untuk penyakit hati, jiwa, pikiran, bahkan akidah. Ini yang dikupas oleh para mufassirin. Adalah syifaun min kulli da'in, dari setiap penyakit. Bayangkan. Jadi pukul rata. Hadis ini menjelaskan semua disikat penyakit apapun. Kalau gitu bisa enggak habbatus sauda untuk penyakit panu bisa membuat Pak? Bisa Pak. Tapi ada tips tambahan, dicampur madu. Bisa untuk kanker. Sangat diwajibkan kanker itu. Minum ini. Bisa enggak untuk penyakit paru-paru, TBC? Sangat bagus. Karena sifatnya adalah lembab panas. Sedangkan paru-paru membutuhkan yang panas. Kalau dingin, apa yang terjadi? Sesek. Ada yang sesek, Pak. Bisa jadi paru-parunya butuh lembab, yang lembab. Sifat al-habbatus sauda itu panas, lembab, mirip kayak kurma ajwa. Gimana kalau ada penyakit seperti misalkan orang yang depresi, ya bisa diminumkan habbatus sauda. Karena ayatnya ini adalah likul lidain, semua penyakit. Tapi ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan habbatus sauda. Apa itu? Illasam, ya. Illa minasam, ya ini kecuali kematian. Apa asam itu? Ternyata al-maut, ya ini kematian. Ada obatnya mati, Pak. Betul, Pak. Makanya ada pasien kita itu yang berharapnya setiap kita obati dengan pengobatan ala Nabi itu mintanya sembuh, ya, dan sehat kembali. Tetapi faktanya kita menemukan banyak penyakit yang justru Allah hadirkan sebagai wasilah menuju kematian. Makanya ngapunten jenengan kalau mengalami ujian sakit, maka 2 hal yang jenengan harus persiapkan. Pertama, ikhtiar semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan kesembuhan yang terbaik, yang aman, yang tidak memberi efek samping. Yang kedua, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, dan persiapkan untuk menuju kematian. Ini betul, Pak. Makanya saya sendiri kalau sakit sudah persiapan. Maka ada orang sakit itu marah-marah, bentak-bentak, ngersulo, ngilokno kanan kiri. Sakit itu
harus diwaspadai karena dua kemungkinan bisa sembuh maupun meninggal. Dalam kasus gangguan jin atau setan atau orang yang terkena sihir, ini pun sangat bagus, wajib bahkan ya, sangat dianjurkan mengkonsumsi habatus sauda. Ada yang berani di sini menterapi orang kesurupan? Tak ajari, mau Pak? Tapi harus berani, nanti lihat orangnya jerit-jerit kita udah mundur. Rahasianya justru syaitan, jin setan itu takut dengan habatus sauda. Tak kasih tahu nih, saya buka-bukaan ini, silakan dipraktekkan. Tapi harus yakin. Kalau jenengan punya pikiran begini ya, terbersit pikiran. Iki apa ora, apa waras apa ora, jin iki gelem wedi apa ora. Nah, kalau seperti itu muncul, insya Allah gagal. Karena ragu, Pak. Tapi kalau yakin, bisa. Jadi kalau ada orang kesurupan, caranya ambil minyak habatus sauda, kemudian oleskan di hidungnya. Lalu ini, saya udah ratusan kali Pak nangani kesurupan, bahkan di sekolahan, di kampus, anak-anak yang baru maba itu sering terjadi kesurupan. Kalau dengan umumnya praktek-praktek pengobatan yang menggunakan khodam seperti terapis-terapis yang belajar pengobatan tapi melalui metode tenaga dalam, itu saya perhatikan kalau nerapi mereka ternyata menggunakan gerakan-gerakan khusus dan seperti gayanya itu kayak mengambil sesuatu Pak. Misalkan ya, contoh ini saya kasih contoh gerakannya. Jadi kalau ngangkat atau mengeluarkan jin itu, tangannya itu kayak narik sesuatu. Menurut saya, dalam ruqyah itu tidak ada gerakan kayak itu Pak. Tidak ada. Saya tidak pernah. Cuma ngambil sak dulit minyak habatus sauda, bismillahirrahmanirrahim, oleskan. Selesai Pak. Mudah kan? Tidak perlu pakai ditarik. Apalagi kayak disurung gitu Pak. Wah, mas. Itu kan pesulap merah itu kan disurung. Ya, yang di TV itu ya. Bim, salam bim. Apa kata Pak? Tidak ada Pak, kita biasa. Paling menepuk-nepuk ringan. Saya tidak tahu belajarnya di mana. Pasti ada gurunya. Yang jelas saya diajari guru saya itu hanya mengusap, menepuk-nepuk ringan. Kalau masih ngeyel diusapkan di hidung ya, tidak mau, masih belum sadar, gampang dan insya Allah langsung sadar. Karena habatus sauda itu kan pedih Pak, perih apa? Pahit, ada unsur sedikit pedasnya sedikit ya. Kalau tidak bisa di hidung, jalan terakhir teteskan di matanya. Jadi sak jinnya itu kewalahan, perih. Tapi aman, bagi mata itu aman, tidak ada masalah. Baik, ngomong-ngomong sudah punya habatus sauda di rumahnya? Nah, yang belum, monggo, mulai hari ini disiapkan di lemari. P3K-nya itu bukan hanya perban, revanol, apa malah Pak? Bodrex. Jangan diganti habatus sauda, madu, kurma ajwa itu Pak. P3K-nya diganti itu. Ridho Allah ketika kita sebagaimana yang kita sering baca setiap pagi dan sore, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini sumpah yang telah kita sampaikan kepada Allah, bahwa kita ridho terhadap Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Islam sebagai din kita, mabda kita, pilihan kita. Nah, ini
Habbatus sauda dalam pengobatan wahyu. Dan ini bagian dari konsekuensi kita mengucapkan apa? Wabil islami dina. Terkadang antara ucapan kita, doa kita, sama fakta yang kita lakukan, perbuatan kita tidak sesuai. Nah, ini yang membuat akidah kita terganggu. Maka kalau kita mengatakan ini adalah bagian dari ajaran Islam, kerjakan, lakukan. Oh Ustaz, saya sudah minum Habbatus sauda, tidak sembuh. Tunggu, sabar. Karena obat itu juga butuh proses. Nah, ketika usus kita, lambung kita banyak mengandung plak-plak racun karena kebanyakan basgor, kebanyakan apa? Seblak, kebanyakan makanan-makanan yang mengandung racun seperti yang minggu lalu kita bahas, maka proses untuk penyembuhan dari Habbatus sauda akan tertunda, tertahan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membagi lambung kita ini 3 bagian, yakni sepertiga air, sepertiga udara, dan sepertiga makanan. Nah, selama ini kadang-kala kita itu terbalik. Airnya sedikit, makanannya banyak, udara tersisa mungkin bisa hanya 10%. Harusnya dibagi 3. Itu standar orang umum loh Pak, sepertiga itu. Kalau standar Rasulullah kurang dari sepertiga. Karena Rasulullah pernah 3 hari kelaparan. Ada Pak di sini yang 3 hari kelaparan? Tidak ada Pak, tidak kira kuat. Ya, itu standar paling umum sepertiga itu. Nah, untuk kita pakai standar umum itu. Baik, jadi sampai di sini yang belum punya Habbatus sauda segera ke toko-toko herbal dan lakukan konsumsi secara rutin. Berapa dosisnya? Nah, ini pengobatan itu juga bicara dosis. Kalau jenengan itu sudah sering konsumsi obat-obatan kimia, maka tidak bisa Habbatus sauda itu dikonsumsi hanya 1-2 kapsul, tidak bisa Pak. Minimal 5 kapsul, dan itu pun harus pagi dan malam. Jadi begini, dalam kitab Tibbun Nabawi ini dijelaskan bahwa sebenarnya yang memerintahkan untuk menghancurkan semua penyakit-penyakit di tubuh kita melalui wasilah Habbatus sauda, ya, madu, mungkin kurma ajwa, itu Allah yang merintahkan. Dan Allah tuh berkuasa untuk menghancurkan penyakit, Pak. Mudah. Tahun 2018, 2018, saya nangani kanker uterus, Pak. Seorang istri di Kesatuan Angkatan Laut. Jelas hasil MRI-nya itu ada kanker di sebelah kiri daerah uterus itu. Besarnya ya kurang lebih antara 7 sampai 10 cm. Itu jelas, Pak. Saya ditunjukkan fotonya. Secara medis, ya keluarga besar beliau ini orang-orang medis, Pak. Kakaknya tuh, adiknya tuh bidan. Adik iparnya dokter di Malang sini. Nah, qadarullah ternyata juga orang medis itu paham bahwa sebenarnya pengobatan yang diprioritaskan itu yang aman dulu. Maka keluarga besar menyarankan, bisa nggak Ustadz nggak dioperasi dulu, tapi terapi herbal dan ruqyah dulu. Insya Allah saya bilang bisa. Loh kenapa nggak ke medis dulu? Saya lebih mencari yang aman dulu, Ustadz, yang nggak bersiko. Oh gitu ya. Kalau yakin monggo silakan. Jadi ini prinsip pengobatan. Jangan mengejar cepat sembuh, tapi meninggalkan penyakit. Jangan sakit kepala langsung minum apa? Biasanya bodrek. Memang sembuh seketika itu, tapi meninggalkan efek samping. Dan ini dalam Islam dilarang, Pak. Kecuali darurat.
Kembali lagi akhirnya saya tangani. Kurang lebih hampir 30 kali terapi, Pak. Ini bicara dosis. Maka tidak bisa orang kalau sudah penyakitnya kronis minta diruqyah 1 kali sembuh, itu tidak bisa, Pak. Sangat mustahil. Kenapa? Karena sudah kronis. 30 kali pertemuan saya. Saya ruqyahnya subuh, pada subuh, kadang malam, sehari bisa 2 kali. Qadarullah setiap kali pertemuan sampai hampir 30 kali, itu pun dibantu dengan metode tobat, dengan madu, habatus sauda. Kanker itu hilang, Pak. Di USG lagi, di MRI lagi, tidak ada, Pak. Siapa yang menghancurkan? Ini yang Allah sampaikan di surat Al-Ahqaf ayat 25 ini. Jadi yang menghancurkan segala sesuatu itu tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yakni Allah. Maka kita harus yakin itu. Makanya ada di Al-Quran itu ayat-ayat yang sebenarnya kalau kita pahami artinya, lalu kita gunakan untuk sebagai obat, penyakit itu akan hancur berkeping-keping. Di antaranya surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu penghancur, Pak, sebenarnya. Jangan kalau yakin, bacakan ayat itu, sentuh di sumber penyakitnya, pastikan si pasien yakin, jenengan juga yakin, akidahnya benar, dosisnya tepat, maka hancurlah penyakit itu. Kok bisa? Bisa, Pak. Ini kata Allah. Bisa menghancurkan penyakit. Nah, yang selanjutnya ada obat lain yang juga tidak kalah dahsyatnya daripada habatus sauda. Bahkan ini masyhur di kalangan para tabib, para dokter-dokter Islam kita. Yakni di antaranya dalam hadis Ibnu Majah disampaikan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisafa'inil asalu wal Qur'an. Hadis ini menganjurkan kepada kita untuk ngambil 2 obat ini. Makanya di P3K itu harus ada madu, Al-Quran. Nah, cuma Al-Quran ini kadang dibaca, kadang tidak. Kapan-kapan kita praktek ya. Sudah tahu caranya. Bagaimana melipat gandakan bacaan Al-Quran untuk obat, Pak. Itu prosesnya, Pak, 5 menit saja sudah bereaksi. Lebih hebat daripada paracetamol. Loh, bener, Pak, kalau yakin kita. Soalnya saya pernah ngobati anak demam itu 5 menit langsung dingin, Pak. Hanya dengan membacakan Al-Quran. Ustaz, kenapa saya membaca nggak dingin-dingin? Nah, ini mungkin kita bacanya seminggu sekali, mungkin bacanya nggak mentadaburi, kurang mentadaburi, kurang takzim dengan Al-Quran. Saya diajarkan guru saya, Pak, kalau bawa Al-Quran saja itu disuruh di sini, Pak. Itu guru saya disuruh takzim, Pak. Kita itu kan kadang ke Al-Quran saja kan kayak ngenteng. Ini suruh begini, Pak, saya kemana-mana dulu bawa Al-Quran masih gini. Bukannya apa? Kenapa sih dicium? Apa Rasulullah pernah ngajarkan? Memang nggak pernah. Tapi kita yakin ini adalah kitab suci kita. Kita bukan mencium kulitnya, tapi kita mentakzimi isi ajaran dari Al-Quran ini. Jadi itu hanya simbolis. Bentuk takzim kita terhadap Al-Quran. Jangan mencium karena untuk bentuk takzim kita pada Al-Quran. Itu pahalanya besar. Jadi kalau ada orang mengatakan nyium Al-Quran tidak ada contohnya oleh Nabi, memang nggak ada. Tapi ini bentuk takzim kita terhadap Al-Quran. Dibaca, rutinkan, maka luar biasa khasiatnya. Baik. Jadi 2 pengobatan ini insya Allah juga memiliki khasiat yang luar biasa. Nanti saya akan mengupas tentang pengobatan Al-Quran di materi selanjutnya. Ini kita selesaikan dulu ya penyakit ini.
Baik, minggu lalu saya menyampaikan ada orang yang tahu obat penyakitnya, obat dari suatu penyakit, ada yang tidak tahu. Maka minggu lalu saya kasih contoh, ketika jenengan berobat ke orang yang salah, maka menimbulkan berpotensi menimbulkan atau terjadinya malpraktek. Dalam konteks pengobatan medis itu juga sering terjadi. Ada nggak Pak dalam medis itu malpraktek Pak? Banyak Pak. Orang yang nggak harus minum obat tertentu dipaksakan minum obat tertentu. Orang yang harusnya cukup minum obat dosis ringan dipaksakan dengan dosis yang tinggi. Ya. Jadi banyak Pak terjadi malpraktek. Dalam pengobatan alternatif pun banyak. Saya pernah ada kasus orang dibekam Pak. Setelah dibekam keluar nanah Pak. Melepuh dan akhirnya infeksi, lalu akhirnya masuk rumah sakit. Kenapa demikian? Karena yang terapi kurang berpengalaman. Hati-hati Pak bekam itu. Kalau tidak ahlinya bisa infeksi. Jangan seneng kalau sampai melepuh. Wah, bekas merah. Justru tidak bagus kalau terlalu seperti itu. Terus saya baca dalam kitab Tibun Nabawi. Perhatikan, jangan terlalu gampang membuang darah. Kecuali darah kotor. Ingat, prinsip dalam misalkan bekam. Itu bukan banyaknya darah yang keluar. Bukan Pak. Wakeh gede. Berarti penyakitnya betul kabeh. Yang boten Pak. Kalau misalkan itu ketika dia melukai itu terlalu dalam, maka bukan darah kotor yang keluar, tetapi darah-darah yang baik pun ikut keluar. Maka yang dilukai itu hanya lapisan epidermis, kulit di bawah kulit sedikit. Itu yang dikeluarkan. Jadi prinsip bekam itu bukan banyaknya darah. Bukan. Karena proses untuk memproduksi darah lagi itu butuh waktu hampir 3 bulan. Ya, jadi seperti itu. Termasuk dalam pengobatan ruqyah pun sering terjadi malpraktek. Contoh kasus pasien saya ini. Beliau diruqyah oleh salah seorang ustadz terkenal yang viral di televisi. Gak saya sebut nama aja, karena undang-undang ITE nanti. Kemudian ya beliau cerita ke saya, itu tuh berapa tarifnya sekali terapi? Sekian Ustaz, sekian juta. Oh iya. Terus kok kesini kenapa? Ya saya dapat info begini-begini tentang jenengan. Oh ya sudah, ayo monggo terapi di Jember itu. Kemudian saya tanya, setelah diterapi beliau apa yang jenengan alami? Saya mengalami Ustadz yang tidak bisa lihat, merasakan jin. Setelah diterapi saya bisa merasakan keberadaan jin. Bisa melihat Ustadz. Setelah diterapi. Loh kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Ini yang namanya malpraktek. Hati-hati. Jadi hadis riwayat Ahmad ini menjadi kaidah, sandaran bagi kita. Kalau berobat itu cari yang paham, betul-betul paham. Nah kalau penyakit jenengan itu bukan hanya medis, tetapi ada unsur-unsur non medis, maka jangan berobat ke medis saja. Carilah orang yang ahli di bidang non medis. Permasalahannya kita sendiri terkadang tidak tahu ciri-ciri penyakit medis yang ditunggangi non medis. Maka nanti kita akan ngaji juga tentang ciri-ciri penyakit medis yang ditunggangi non medis. Saya kasih bocoran nih. Kita sudah meyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Oke. Terus kemudian kita sudah yakin nih berobat ke dokter. Diobati oleh dokter nggak sembuh. Dokter yang satunya juga nggak sembuh. Kemudian ganti rumah sakit nggak sembuh. Saya mau tanya, ketika itu jangan alami, yang muncul apa dalam pikiran jenengan?
Nggak sembuh-sembuh ini. Apa yang muncul? Pasti akan muncul pikiran, wis nggak ono tambahan. Iya Pak? Iya Pak? Bisa putus asa? Bisa langsung statement keluar dari lisan kita, nggak ada obat. Padahal ngapunten, bisa jadi obatnya itu ada. Bisa jadi obatnya ini Pak. Kenapa kita nggak ikhtiar dua pengobatan ini? Nah yang salah siapa kalau begitu? Yang salah siapa Pak? Yang salah yang sakit. Kenapa tidak mencoba dua pengobatan ini? Karena apa? Karena kurangnya informasi. Ya. Sehingga menganggap, walah kalau sakit ya di sini obatnya. Di dokter itu. Kenapa nggak nyoba yang ini? Kenapa nggak nyoba yang ini? Ayo. Padahal ini wahyu. Berarti di sini kita perlu belajar. Maka kalau sakit Pak, sebenarnya Allah tuh memberikan kekuasaan yang luas sekali bahwa selain dokter ada wasilah kesembuhan yang Allah tetapkan yang tentunya insya Allah kalau kita yakini penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, insya Allah minggu depan kita akan mengupas pengobatan Al-Quran. Bahkan kalau memang diperlukan kita praktek. Oke? Praktek untuk anaknya, istrinya, praktek untuk jenengan sendiri. Tidak perlu cari peruqyah Pak, tidak perlu. Kalau bisa praktek sendiri, kecuali penyakit-penyakit yang parah, yang kronis. Ya, jadi jangan dikit-dikit ke peruqyah atau ke dokter, lakukan sendiri. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang pengobatan Al-Quran. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan lahir dan batin. Dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa kembali bersua dalam kajian rutin ini. Dan saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kebaikan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.